Anak yatim dayung perahu bawa nenek sakit dari hutan, hingga nenek tersebut sembuh dan memberikan imbalan ini. Pagi hari di tepian sungai Gunting selalu datang dengan sunyi yang berbeda. Udara dingin masih menggantung rendah di atas permukaan air, seolah enggan meninggalkan malam. Dari kejauhan, siluet sebuah perahu kecil perlahan-lahan bergerak memecah kabut. Dayungnya tenggelam dan terangkat dalam irama yang teratur, tanpa suara, seolah takut mengganggu ketenangan alam. Di atas perahu itu duduk seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang, rambutnya agak ikal dan mata hitamnya selalu menyapu sekitar dengan kewaspadaan. Namanya Danang. Ia mengenakan kaos tipis lengan panjang yang sudah tampak kusam warnanya, celana pendek yang jahitannya pernah beberapa kali diperbaiki, dan topi anyaman pandan yang sudah miring sebelah. Hari-harinya selalu dimulai sebelum matahari terbit. Sungai adalah jalan hidupnya, dan perahu kecil warisan ayahnya adalah rumah keduanya. Ia tak lagi memiliki siapa-siapa. Ayah dan ibunya meninggal dalam musim demam berdarah 5 tahun silam. Sejak saat itu, gubuk kayu beratap seng di tepi sungai itulah tempatnya berteduh. Ia tidak pernah minta dikasihani. Sejak usia 9 tahun, Danang belajar hidup dari apa yang bisa ia ambil dari sungai dan hutan kecil di seberangnya. Setiap pagi, Danang menyusuri pinggiran sungai untuk memeriksa jebakan ikan yang dipasangnya malam sebelumnya. Kadang ia dapat 1, kadang 2. Ada hari-hari di mana hanya lumpur yang mengisi bubuk kayunya. Tapi ia tak pernah mengeluh. Kalau tak ada ikan, ia akan mencari siput sungai atau menjala udang kecil dengan kain perca yang dijadikan jaring. Pagi itu, jebakan pertama memberinya seekor ikan gabus sebesar telapak tangan. Lumayan, batinnya. Ia memasukkan ikan itu ke dalam ember kecil yang digantung di sisi perahu. Ember itu sudah berkarat, tapi selama masih bisa menampung air, Danang tak berpikir untuk menggantinya. Di perahu itu juga ada sebilah parang pendek yang biasa digunakannya memotong ranting atau membuka jalan di semak, dan 1 kantong plastik berisi nasi sisa semalam yang akan menjadi sarapannya nanti. Matahari perlahan-lahan muncul dari balik pepohonan, menembus sela-sela kabut dengan warna oranye keemasan. Warna yang selalu membuat Danang merasa damai meski perutnya kosong. Ia menepikan perahu ke sebuah titik teduh di antara akar-akar pohon besar dan mulai memakan nasinya dengan tenang. Ia menyesap air sungai yang telah disaringnya sendiri semalam, lalu bersandar pada dinding perahu sambil memejamkan mata sejenak. Kalau ayah masih hidup, pasti aku sudah dibelikan sepeda, gumamnya pelan, seperti berbicara pada angin. Ia tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, melainkan semacam pengingat bahwa harapannya kini tinggal kenangan. Tapi senyum itu tetap ada. Ia terlalu terbiasa hidup sendiri untuk larut dalam kesedihan. Suara burung pipit bersahut-sahutan dari semak. Ada suara air berdecak halus, pertanda ikan bermain di bawah permukaan. Danang membuka matanya dan mengarahkan pandangan pada sisi hutan di seberang sungai. Di sana, kabut masih tebal, menggantung malas di sela-sela pohon besar yang seakan menatap balik ke arahnya. Orang-orang kampung sering bilang bahwa hutan di seberang itu tak biasa. Ada cerita tentang orang-orang yang masuk ke sana lalu tak pernah kembali. Ada pula cerita tentang suara tangis di malam hari, atau cahaya aneh yang menari di balik batang pohon. Tapi Danang tidak pernah takut. Ia pernah sampai ke batas tepi hutan itu beberapa kali, sekadar mengambil bambu atau kayu bakar. Ia tahu bagaimana bersikap diam di depan semak, bagaimana mendengar sebelum melangkah, dan bagaimana membaca arah angin. Naluri itu diwarisi dari ayahnya. Namun akhir-akhir ini, Danang merasa ada sesuatu yang berbeda. 3 malam berturut-turut, dari gubuknya, ia melihat asap tipis mengepul dari arah hutan, di waktu yang sama, sekitar tengah malam. Bukan asap pembakaran hutan atau bara dari kayu rubuh, karena warnanya putih terang dan mengepul ke atas tanpa melebar. Seperti asap dari tungku rumah. Tapi siapa yang bisa tinggal jauh di tengah hutan? Ia pernah ingin mencari tahu, tapi rasa waspada mengalahkan rasa penasaran. Ayahnya pernah bilang, "Kalau kamu tidak diundang, jangan masuk." Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Usai makan, Danang kembali mendayung ke arah hilir. Ia ingin menjual ikan gabusnya ke warung Bu Darmi.
Nanti siang, kalau cukup uangnya, ia berencana membeli garam, sabun mandi, dan mungkin sepotong tempe. Ia menyimpan uangnya di bawah potongan lantai gubuk, disimpan dalam kotak plastik bekas roti. Tiap lembar 1.000 begitu berharga baginya. Di sepanjang sungai, beberapa warga mulai terlihat. Ada yang mencuci baju, ada yang memberi makan bebek, ada pula yang hanya duduk memandangi aliran air sambil menyeruput kopi. Danang menyapa mereka semua dengan senyuman dan anggukan kepala. Ia dikenal di desa bukan karena siapa orang tuanya, melainkan karena kerajinannya yang luar biasa. Meski anak-anak lain bermain atau tidur siang, Danang memilih membersihkan parit, mencabuti rumput halaman masjid, atau membantu Pak Seno memperbaiki perahu. Pagi, Danang, dapat banyak hari ini? Tanya Bu Darmi saat Danang menyandarkan perahunya di dermaga kecil depan warungnya. Dapat 1, Bu, tapi besar, jawab Danang sambil menunjukkan ikan gabusnya. Lumayan. Sini, Ibu kasih 7.000, ya, kata Bu Darmi sambil mengeluarkan uang dari kaleng bekas biskuit. Danang menerima uang itu dengan 2 tangan. Terima kasih, Bu. Kamu udah sarapan belum? Udah. Nasi semalam, jawab Danang, mencoba tersenyum. Bu Darmi memandang anak itu dengan perasaan campur aduk. Kadang ia ingin memberi lebih, tapi ia tahu Danang tak suka dikasihani. Maka ia diam saja, cukup dengan memberi harga ikan lebih mahal dari biasanya. Siang itu panasnya mulai terasa menyengat. Danang kembali ke gubuknya membawa garam, sabun mandi, dan sepotong tempe goreng. Ia memasak nasi, menggantung baju basah, lalu duduk di tangga kecil depan gubuk, memandangi sungai yang kini tampak berkilau di bawah cahaya matahari. Angin berembus pelan membawa bau air, tanah, dan dedaunan. Danang memejamkan mata. Suara burung-burung kembali mengisi udara. Tapi kali ini, ada suara lain. Suara yang aneh, seperti desir langkah di antara semak, disusul suara ranting patah. Danang membuka matanya, menajamkan pendengaran. Suara itu datang dari seberang sungai. Ia berdiri, berjalan ke tepi air, dan memicingkan mata. Di antara kabut sisa pagi, ia melihat siluet, tidak besar, mungkin tubuh manusia, berjalan terhuyung. Ia tidak yakin, bisa saja rusa, tapi gerakannya terlalu lambat untuk hewan. Ia diam beberapa saat, lalu melangkah mundur. Hari sudah siang, dan ia harus memperbaiki jaring rusaknya untuk dipasang malam nanti. Namun bayangan itu terus menari di kepalanya. Bayangan tentang suara ranting, tentang kabut yang menggantung dan asap aneh malam-malam sebelumnya. Ia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan sosok itu akan mengubah seluruh hidupnya kelak. Bukan hanya tentang perahu dan sungai, tapi tentang rumah, keluarga, dan harga dari ketulusan hati. Kabut kembali turun lebih awal dari biasanya. Hari baru berganti ketika Danang terbangun oleh suara tetes air dari atap seng yang bocor. Ia memicingkan mata, mengamati langit-langit gubuknya yang menghitam oleh jelaga. Embusan angin malam masih terasa dingin menyusup dari sela-sela papan dinding. Gubuk itu tidak besar, hanya satu ruangan tanpa sekat, cukup untuk satu tikar, satu tungku kecil, dan beberapa peti kayu tempat Danang menyimpan barang-barang. Ia bangkit perlahan dan membuka pintu gubuk. Kabut putih pekat menyelimuti sungai hingga batas pandangnya tak lebih dari 10 meter. Air sungai mengalir pelan, hampir tanpa suara. Langit berwarna abu kebiruan. Tanda fajar masih belum sepenuhnya mengusir malam. Danang tidak langsung menyalakan api seperti biasanya. Ia berdiri cukup lama di depan gubuk, matanya menatap arah seberang sungai, ke tempat di mana kemarin ia melihat sosok samar itu. Hutan di seberang sungai selalu tampak berbeda saat pagi. Lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih menyimpan. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di ujung dermaga kecil tempat ia biasanya mengikat perahu. Hari ini ia tidak langsung memeriksa jebakan ikannya. Ia merasa harus tahu apa yang terjadi di seberang. Rasa ingin tahunya semakin kuat. Bukan karena ingin melanggar larangan, tapi karena suara ranting patah dan bayangan kabur kemarin belum hilang dari kepalanya. Dengan hati-hati, Danang membuka tali pengikat perahu dan mulai mendayung perlahan menyeberangi sungai.
Air pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menyusuri arus dengan tenang, memastikan suara dayung tidak terlalu keras. Setiap kali perahunya melewati gugusan akar pohon, matanya menyisir kanan dan kiri, waspada kalau-kalau ada binatang liar atau ranting yang hanyut. Beberapa menit kemudian, ia menepi di celah antara dua pohon besar yang akarnya menjulur seperti jari raksasa mencengkeram tanah. Ia menarik perahu ke darat, mengikatnya ke akar, lalu melangkah masuk ke semak rendah. Tanah di hutan itu lembab, dedaunan masih basah oleh embun, dan suara burung hampir tak terdengar. Hanya ada bunyi lirih dari tetesan air yang jatuh dari daun ke tanah. Satu demi satu, tak henti. Ia melangkah hati-hati, menghindari batang yang tumbang dan akar pohon yang licin. Kakinya terbiasa dengan tanah hutan. Ia tahu mana yang lunak, mana yang aman. Ia berjalan beberapa meter, lalu berhenti. Di depan sana, samar-samar di antara pohon tinggi, ia melihat sesuatu tergeletak. Tubuh manusia. Danang segera menyusup lebih dekat. Langkahnya terjaga. Saat jaraknya sudah cukup dekat, ia melihatnya lebih jelas. Seorang perempuan tua, terbaring setengah duduk, tubuhnya bersandar pada batang pohon. Rambutnya panjang, kusut, beruban semua. Pakaian lusuh yang dikenakannya basah oleh embun. Kakinya tak beralas, dan di lengan kirinya tampak luka yang belum mengering. Danang menelan ludah. Ia memandang sekitar, memastikan tak ada orang lain. Tak ada, hanya hutan, kabut, dan perempuan tua itu. Ia mendekat pelan. "Nek," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Perempuan tua itu bergerak sedikit. Kepala perlahan menoleh. Matanya membuka hanya separuh. "Tolong," suaranya parau, lemah, seperti kerikil yang digesek di atas papan. "Nenek kenapa?" tanya Danang. Suaranya masih pelan. Ia berjongkok, mencoba melihat luka di lengan sang nenek. Luka itu memerah dan membengkak. Tubuhnya panas saat Danang menyentuh pergelangan tangannya. "Sudah 2 hari," gumam nenek itu sebelum matanya kembali terpejam. Tanpa banyak berpikir, Danang segera mencari batang bambu kecil yang cukup kuat. Ia memotong 2 batang, lalu mengikatnya dengan potongan tali rafia dari tas perahunya. Ia membuat semacam tandu darurat, melapisinya dengan potongan jaket tuanya yang dibawanya untuk berjaga. Ia lalu dengan pelan memapah tubuh sang nenek ke tandu, menatanya agar tidak jatuh. Tubuh itu ringan, terlalu ringan untuk seorang dewasa. Danang menggigit bibir, lalu mulai menyeret tandu ke arah sungai. Beberapa kali ia tersandung akar, beberapa kali ia harus berhenti untuk mengatur napas. Tapi ia tidak berhenti. Sekuat tenaga, ia menyeret nenek itu keluar dari hutan. Setibanya di sungai, Danang menurunkan tandu ke perahu. Ia menatanya agar tak tergelincir. Perahu kecil itu tak pernah mengangkut beban seberat ini sebelumnya, dan ia sendiri tidak yakin apakah bisa mendayung melawan arus sambil menjaga tubuh nenek itu tetap stabil. Tapi ia harus mencobanya. Perlahan ia mulai mendayung. Arus pagi tidak terlalu deras, tapi berat perahu bertambah. 1 lengkungan dayung, 1 tarikan napas. Ia terus mengayuh, membelah kabut dan air, menatap garis gubuknya dari kejauhan. Setibanya di dermaga kecil depan rumahnya, Danang menarik perahu ke tepi dan mulai mengangkat tandu ke gubuk. Ia mengalasi tempat tidurnya dengan tikar tambahan, lalu mengangkat tubuh nenek itu dan meletakkannya di sana. Napas sang nenek terdengar cepat dan pendek. Danang segera menyalakan api di tungku dan merebus air. Ia mengambil ramuan dari daun-daun yang ia simpan di pojok dapur kecil, campuran yang diajarkan Pak Darmo, tetua desa yang dulu sering menolong ibunya saat sakit. Ia membuat ramuan dari daun jinten, akar serai, dan sedikit kunyit. Setelah air mendidih, ia meminumkan sesendok demi sesendok ke mulut sang nenek yang masih terpejam. Ia juga mengompres dahi nenek itu dengan kain basah, dan menutup tubuhnya dengan sarung yang biasa ia pakai tidur. Siang berganti sore, Danang tak keluar dari gubuk. Ia duduk di lantai, di dekat tungku, memantau tubuh sang nenek yang masih diam tak bergerak. Sesekali ia memeriksa suhu tubuhnya dengan menyentuh dahi atau pergelangan tangan. Menjelang malam, sang nenek mulai membuka mata.
Ia melirik sekeliling, lalu memandang Danang dengan pandangan samar. "Kamu, siapa?" Suaranya lemah. "Danang. Nek, aku tinggal di sini. Tadi pagi aku temukan nenek di hutan, dekat pohon besar yang daunnya seperti pisang," jawab Danang, pelan. Nenek itu mengangguk pelan. "Sudah. Berapa hari aku di sana?" "Enggak tahu pasti. Tapi nenek pingsan waktu aku temukan." Nenek itu memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali. "Terima kasih, Nak." Danang tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Malam itu, ia tidur sambil duduk di pojok ruangan. Api di tungku menyala kecil, cukup untuk menghangatkan ruangan. Dari luar, suara jangkrik bersahutan, dan angin malam menari di antara celah dinding kayu. Tapi Danang tidak merasa takut. Ia merasa telah melakukan hal yang benar. Di sudut gubuknya, perempuan tua yang belum ia kenal dengan jelas, tidur dengan napas perlahan. Wajahnya yang keriput tampak lebih damai, meski tubuhnya masih lemah. Danang memandanginya lama, bertanya-tanya siapa dia, dari mana asalnya, dan mengapa sendirian di hutan yang begitu lebat. Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab. Tapi malam ini, ia tak memerlukan jawaban. Ia hanya ingin melihat perempuan tua itu sembuh. Hujan turun sejak malam tadi. Atap seng gubuk Danang mengeluarkan suara berirama pelan, seperti ketukan jari-jari yang sabar. Angin berembus dari arah utara, membawa bau tanah basah yang lembut. Api di tungku masih menyala kecil, sesekali mengeluarkan bunyi letupan dari kayu basah yang baru ditambahkan Danang pagi itu. Nenek yang ditolong Danang kini tertidur lebih nyenyak dibanding malam-malam sebelumnya. Wajahnya tidak lagi setegang saat pertama kali ditemukan di tengah hutan. Warna pucat di pipinya perlahan digantikan semburat kemerahan. Tubuhnya masih lemah, tapi tidak lagi sepanas semalam. Keringat yang keluar dari keningnya pagi ini adalah pertanda baik. Danang duduk di dekat pintu, menghadap keluar. Di tangannya tergenggam sepotong kain lusuh yang digunakan untuk mengelap lantai setiap pagi. Tapi hari ini, ia belum mulai membersihkan apapun. Pandangannya kosong, terarah ke pohon-pohon pisang di seberang sungai. Ada banyak hal yang memenuhi pikirannya. Ia bukan anak yang gemar berpikir jauh. Biasanya, hari-harinya berputar pada jebakan ikan, kayu bakar, dan bagaimana caranya bisa makan hari ini. Tapi sejak perempuan tua itu hadir di rumahnya, ada sesuatu yang berubah. Ada rasa tanggung jawab yang menempel lebih kuat dari biasanya. Ia merasa gubuk ini bukan lagi hanya tempat tinggalnya sendiri. Ada orang lain yang bergantung padanya sekarang, dan itu membuatnya merasa harus lebih dari sekadar bertahan. Pagi itu ia tidak langsung ke sungai. Ia mengambil ember dan mulai menampung air hujan dari talang bambu di sisi gubuk. Setelah cukup penuh, ia menyeduh jahe parut dengan air panas dari tungku dan mencampurnya sedikit gula merah. Aroma hangat segera memenuhi udara di dalam gubuk. Ia mendekat ke tempat tidur nenek. Perempuan tua itu masih terbaring, matanya terbuka setengah. Tampak kelelahan tapi lebih sadar dibanding hari-hari sebelumnya. "Nek, minum dulu, ya," kata Danang pelan sambil mengangkat mangkuk kecil berisi air jahe. Perempuan itu menoleh lambat. Matanya menatap wajah Danang seolah sedang mencoba mengingat sesuatu. Ia mengangguk sedikit. Dengan perlahan, Danang membantu menopang kepala sang nenek, lalu menyuapkan air jahe itu sedikit demi sedikit. "Hangat," bisik nenek itu. "Ini jahe, biar badan nenek agak ringan." Sang nenek mengangguk lemah. Setelah minum beberapa suapan, ia bersandar kembali, menarik napas perlahan. "Kamu anak siapa, Nak?" Suaranya pelan, tapi kali ini lebih jelas. Danang terdiam sejenak. Pertanyaan itu sudah lama tidak ditanyakan siapapun. Biasanya warga desa sudah tahu kisahnya, dan mereka tak pernah membicarakannya lagi. "Nama saya Danang. Saya tinggal sendiri. Ayah dan ibu saya sudah nggak ada." Perempuan tua itu menatapnya. Ada kedalaman dalam tatapan itu, semacam kesedihan yang samar namun kuat. "Sudah lama." 5 tahun, jawab Danang. Suaranya tetap tenang. "Waktu itu saya masih 9 tahun. Perempuan tua itu terdiam. Wajahnya menegang sebentar,
lalu perlahan melunak. Kamu tinggal di sini sendirian. Danang mengangguk. Gubuk ini peninggalan ayah. Dulu kami sekeluarga tinggal di sini. Sekarang, tinggal saya. Nenek itu memejamkan mata sesaat, seperti menahan sesuatu. Tangannya bergerak sedikit, mencoba menggapai ujung selimut. Danang membantu menarikkan selimutnya sampai ke dada. Terima kasih. Kamu baik sekali. Danang tidak menjawab. Ia duduk di sebelah tikar dan mulai membersihkan sisa air hujan yang merembes dari dinding. Sesekali ia melirik ke arah nenek, memastikan napasnya stabil. Menjelang siang, hujan mulai reda. Kabut tipis masih menggantung di sekitar pepohonan. Danang menyempatkan diri keluar sebentar untuk mengambil daun kelor dan 2 batang serai dari kebun kecil di belakang gubuk. Ia memasaknya menjadi sup hangat sederhana untuk siang ini. Saat kembali ke dalam gubuk, ia melihat nenek itu sudah duduk bersandar, meski tubuhnya masih tampak gemetar. Nenek mau makan sedikit. Perempuan itu mengangguk pelan. Danang membawa mangkuk sup dan sendok, lalu duduk di sebelahnya. Ia menyuapkan sup perlahan, 1 sendok demi 1 sendok. Nenek itu tidak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk atau menghela napas setelah menelan. Siapa nama nenek? Tanya Danang perlahan. Perempuan itu terdiam sejenak. Lalu dengan suara lirih, ia menjawab, Rita, namaku Rita. Danang mengangguk. Ia mengulang nama itu dalam hati. Nenek Rita. Hari-hari berikutnya berjalan pelan tapi pasti. Setiap pagi Danang memasak bubur lembut untuk sarapan nenek Rita, memandikan kaki dan tangan nenek itu dengan air hangat, dan merawat lukanya dengan ramuan dari daun sirih yang ia pelajari dari tetua desa. Nenek Rita mulai berbicara lebih banyak. Ia bercerita tentang hal-hal kecil, seperti betapa dinginnya udara malam di hutan, betapa sulitnya tidur dengan tubuh menggigil, dan bagaimana ia sempat berpikir akan mati di bawah pohon tua itu. Tapi ketika Danang bertanya dari mana ia berasal, atau mengapa ia bisa tersesat sampai ke dalam hutan, nenek Rita selalu mengalihkan pembicaraan. Kadang dengan senyum tipis, kadang dengan menyuruh Danang mengisi tungku atau mengambil air hujan. Danang tidak memaksa. Ia tahu rasanya menyimpan luka dan tidak siap membukanya. Suatu sore, nenek Rita meminta duduk di luar. Danang membantu menopangnya hingga duduk bersandar di pintu gubuk. Udara sore itu sejuk. Langit terbuka lebar tanpa awan. Sungai berkilau di bawah cahaya senja. Dulu, aku punya rumah besar, ucap nenek Rita tiba-tiba. Danang menoleh. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunggu. Penuh barang mewah, banyak pembantu, halaman luas. Tapi sekarang, aku lebih suka duduk di sini, di depan gubuk kecil, melihat air mengalir dan mendengar suara burung. Danang mendengarkan. Apa semua itu berarti? Kalau tidak ada yang benar-benar peduli padamu saat kamu sakit, lanjut nenek Rita. Aku tergeletak 2 hari di hutan. Tak ada satupun suara manusia. Lalu kamu datang. Anak kecil dengan perahu kecilmu. Dan tangan kurusmu mengangkatku dari tanah seperti aku ini milikmu. Danang menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Mengapa kamu menolongku? Tanya nenek Rita. Menoleh. Danang berpikir sejenak. Karena nenek butuh pertolongan. Saya cuma bisa bantu sedikit. Itu pun belum tentu cukup. Jawaban itu membuat nenek Rita terdiam. Ia menatap anak itu lama, seolah menemukan sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Sedikit bantuan dari hati yang tulus, lebih berharga dari semua rumah besar yang pernah aku punya. Angin sore mengusap wajah mereka berdua. Tak ada lagi kata yang terucap. Hanya suara sungai dan burung-burung yang kembali ke sarang. Di dalam gubuk kecil itu, 2 jiwa dari latar berbeda mulai saling terhubung. Bukan oleh darah, bukan oleh sejarah, tapi oleh rasa yang sederhana, saling menjaga dalam sunyi. Sinar matahari menyelinap di antara celah atap seng yang sudah berkarat. Gubuk Danang hangat pagi itu. Api di tungku sudah menyala sejak subuh. Asapnya menari pelan ke atas, mengeluarkan aroma khas dari kayu rambutan kering yang dibelah Danang 2 hari lalu. Di dalam panci tanah liat, bubur kelor perlahan mendidih,
dicampur sedikit parutan tempe dan sejumput garam. Danang duduk di lantai dekat tungku. Sesekali mengaduk pelan dengan sendok kayu buatan ayahnya dulu. Sementara itu, di tikar usang yang digelar di pojok ruangan, Nenek Rita tengah duduk bersandar di dinding. Tubuhnya tampak jauh lebih bugar. Pipi yang semula cekung kini mulai terisi. Warna kulitnya tidak lagi pucat. Ia mengenakan kain panjang milik Ibu Danang yang dulu disimpan rapi dalam peti. Meskipun sudah tua dan agak luntur warnanya, kain itu terlihat cocok dipakai Nenek Rita. Buburnya sudah harum sekali, kata Nenek Rita dengan suara pelan tapi lebih kuat dibanding minggu lalu. Danang menoleh dan tersenyum. Sebentar lagi matang. Nek, saya kasih parutan tempe. Nenek suka tempe, kan? Nenek Rita mengangguk, lalu memandang keluar jendela yang hanya berupa celah antara dua papan. Angin pagi membuat daun-daun pisang bergoyang lembut, dan suara burung pipit bersahut-sahutan dari pepohonan di seberang sungai. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah jadi tanah di hutan itu, gumam Nenek Rita, lebih kepada dirinya sendiri. Danang tidak menanggapi, hanya diam sejenak lalu berdiri, mengambil 2 mangkuk email kecil, dan menuang bubur ke dalamnya. Setelah meniup permukaannya beberapa kali agar tak terlalu panas, ia membawa 1 mangkuk ke hadapan Nenek Rita. Nenek makan pelan-pelan saja, ya, biar gak tersedak, ucapnya sambil menyerahkan sendok. Nenek Rita menerima mangkuk itu dengan hati-hati, mencicipi sedikit. Senyum pelan menghias wajah keriputnya. Kamu masakannya enak. Danang terkekeh pelan. Saya cuma ngikut-ngikut cara ibu masak dulu. Setelah sarapan, Danang mulai membersihkan gubuk. Ia menyapu lantai dari bilah bambu, mengelap meja kecil di dekat jendela, dan menyusun kembali barang-barang yang berserakan. Di antara kesibukan itu, ia membuka peti kayu lama tempat menyimpan selimut dan beberapa kain lainnya. Ia ingin mencari sarung tambahan untuk mengganti milik Nenek Rita yang sudah mulai lembab karena sering dipakai. Petinya sudah lama tak dibuka. Danang mengangkat satu persatu kain di dalamnya dengan hati-hati. Di dasar peti, ia menemukan tas kecil dari bahan goni yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Warnanya sudah kusam, tapi masih utuh. Ia mengangkatnya, membuka tali pengikat di mulut tas itu, lalu mengintip isinya. 1 lipatan kain beludru coklat, kecil dan rapat. Saat dibuka, tampak seuntai kalung emas dengan liontin kecil berbentuk bunga matahari. Warnanya masih mengkilap meskipun disimpan di tempat tertutup. Danang terdiam. Ia belum pernah melihat benda seindah itu dari dekat. Tangannya hampir gemetar saat menyentuh permukaan liontin itu. Di bawah kain beludru, tersembunyi selembar kertas terlipat 2. Danang mengambilnya perlahan, lalu membuka lipatan itu. Kertas itu ternyata surat. Tulisannya rapi dengan tinta hitam yang sudah agak luntur. Kepada Bu Rita Sudarmo, kami sampaikan bahwa rumah dan aset keluarga masih tercatat atas nama Anda. Bila tidak ada keberatan atau pelimpahan hak, mohon hadir ke notaris kami paling lambat tanggal 4 Desember tahun ini. Hormat kami, Kantor Notaris Widodo, Jalan Kenangan nomor 17, Kota Raya. Danang membaca ulang surat itu, memastikan namanya, Rita Sudarmo. Hatinya berdegup pelan. Ia tidak pernah tahu nama lengkap nenek itu. Danang menatap surat itu lagi. Ada cap resmi di bagian bawahnya. Tinta merah tua yang sebagian sudah mengabur. Ia menutup surat itu dengan hati-hati, lalu melirik ke arah Nenek Rita yang sedang duduk termenung, memandangi pepohonan dari celah dinding. Danang mendekat, lalu duduk bersila di depannya. Nenek, panggilnya pelan. HM. Nama lengkap Nenek, Rita Sudarmo, ya? Nenek Rita menoleh cepat. Matanya menatap tajam sesaat, lalu melembut. Dari mana kamu tahu? Suaranya lirih. Danang mengangkat tas goni dari balik peti dan menyerahkannya ke Nenek Rita. Sang nenek membuka tas itu, menatap isinya, lalu memejamkan mata. Kamu nemu ini di mana? Di dalam peti kayu. Waktu saya cari sarung. Maaf, saya nggak sengaja buka. Nenek Rita tidak tampak marah. Ia hanya mendesah pelan, lalu mengambil kalung itu dan menggenggamnya erat. Sudah lama sekali,
Aku tidak melihat ini, gumamnya. Nenek, rumah yang disebut di surat ini, itu rumah nenek. Nenek Rita membuka matanya perlahan. Tatapannya jauh, seperti menembus dinding gubuk. Itu rumahku, rumah suamiku, rumah yang aku tinggalkan. Kenapa nenek tinggalkan? Tanya Danang, suaranya pelan. Perempuan tua itu terdiam lama. Ia memeluk kalung itu, lalu meletakkannya di pangkuan. Aku tidak kuat menghadapi mereka semua, orang-orang yang dulu dekat, tapi menusuk dari belakang. Setelah suamiku meninggal, aku ditinggalkan. Hartaku ingin diambil, rumahku dikuasai. Aku pergi, supaya tidak memaki mereka. Kenapa nenek enggak kembali waktu itu? Karena aku tidak tahu apa yang akan kutemukan. Aku lebih memilih menghilang di tempat sepi. Danang tak segera menjawab. Ia menatap perempuan tua di hadapannya. Wajah yang dulu mungkin pernah dihormati, mungkin pernah berdiri anggun di balik gerbang rumah besar, kini tampak rapuh dan tak punya apa-apa, kecuali sehelai surat dan kalung emas tua. Nenek mau saya bantu kembali ke kota? Tanya Danang akhirnya. Nenek Rita menoleh. Wajahnya tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Kamu mau bantu aku sejauh itu? Danang mengangguk. Nenek udah bantu saya juga. Sekarang saya gantian. Tapi aku cuma perempuan tua. Danang, tak punya apa-apa. Danang tersenyum tipis. Justru karena itu kita mirip. Sore hari, mereka duduk berdua di depan gubuk. Angin menyapu lembut wajah mereka. Kalung emas itu tergantung di leher nenek Rita, bersinar samar terkena cahaya matahari. Danang memandangi aliran sungai di hadapannya, membayangkan rumah yang disebut dalam surat itu. Mungkin jauh, mungkin sudah berubah, mungkin tidak menyambut. Tapi ia tahu satu hal, kalau mereka tidak pergi, mereka tidak akan pernah tahu apa yang menanti di ujung perjalanan. Langit senja memerah. Danang dan nenek Rita duduk berdua dalam diam, sama-sama tahu bahwa hari-hari mereka tak lagi sama. Di dalam gubuk kecil itu, sebuah keputusan mulai tumbuh, perlahan namun pasti, seperti tunas yang menembus tanah lembab untuk mencari cahaya. Derit daun pisang yang disentuh angin terdengar lirih di telinga Danang saat ia melangkah menyusuri tepian sungai pagi itu. Perahu kecilnya masih setia terikat di dahan pohon randu yang akarnya menyembul ke tanah basah. Matahari belum tinggi, kabut masih menggantung tipis di antara ranting dan semak-semak. Danang menyusuri tepian dengan langkah perlahan, membawa wadah air minum dari bambu yang kemarin diisi dari mata air di lembah. Ia memikirkan keadaan nenek Rita yang semalam tampak membaik tapi tetap belum bisa bicara panjang. Pagi itu, Danang berniat mencari ramuan tambahan. Ia mengingat ada satu titik di balik bukit, tempat tumbuhnya daun langit, daun yang biasa digunakan ibunya dulu untuk mengobati demam dan gangguan pernapasan. Ia belum pernah pergi sendiri ke sana karena jalurnya sulit, penuh akar dan tanah yang licin. Tapi pagi ini ia merasa harus mencobanya. Langkahnya makin mantap setelah menyeberangi batang bambu yang tumbang melintang di atas parit. Ia mendaki lereng kecil, menepi dari sungai yang mulai menyempit. Tumbuhan pakis setinggi pinggang menyambutnya, dan suara serangga menggema dari berbagai penjuru. Di tengah pendakian, Danang berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah tempat tinggal nenek Rita yang sempat ia buatkan dari terpal dan pelepah. Ia yakin nenek itu masih tidur. Semalam ia memasakkan bubur hangat dari ubi yang dihancurkan dan dicampur air daun kelor. Nenek Rita memakannya dengan pelan, tapi matanya berbinar lebih terang dari hari sebelumnya. Menyusuri jalur sempit itu, Danang berhenti ketika melihat sisa-sisa jejak sepatu tua. Jejak itu bukan miliknya. Ia mengamati bentuknya. Lebar, dalam, dan sedikit menyeret. Nalurinya menegang. Bisa saja itu milik warga perambah hutan, atau sesuatu yang lain. Tapi ia mengusir pikiran buruk, memilih melanjutkan perjalanan hingga ke lekuk bukit. Sampai di titik yang ia cari, Danang melihat daun langit tumbuh rimbun di sela batu dan tanah lembab. Tumbuhan itu berbentuk oval dengan permukaan berbulu halus. Ia mengambil secukupnya, membungkus dengan daun pisang, lalu memasukkannya ke dalam wadah. Perjalanan pulang tidak semudah tadi. Kabut mulai naik,
dan angin dari lembah meniupkan aroma hutan yang tajam. Ketika ia menuruni lereng, kakinya terpeleset. Ia terguling hingga beberapa meter. Lengan kirinya menghantam akar yang keras. Ia meringis, lalu duduk sambil memegangi lengannya yang memar. Namun yang lebih membuatnya resah adalah suara dari balik semak. Bukan hewan, bukan juga ranting jatuh. Itu suara langkah. Danang menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi semak di seberangnya bergoyang. Pelan lalu berhenti. Ia merapatkan wadah daun langit ke dadanya dan berdiri pelan-pelan. Ia mundur tanpa suara, memutar arah, dan menyusuri jalan pulang dengan detak jantung yang belum tenang. Sampai di tepian sungai, ia melihat perahunya bergoyang. Tidak seperti biasa. Ia memicingkan mata. Di balik kabut, sosok yang tak dikenalnya berdiri di dekat perahu. Laki-laki, mengenakan jaket lusuh, rambut kusut, dan mata yang tampak redup. Lelaki itu menoleh saat Danang mendekat. Tak ada ucapan, hanya pandangan. Lelaki itu memerhatikan Danang, lalu melangkah menjauh dan menghilang di balik pohon besar. Danang terpaku sejenak. Ia merasa aneh, tapi ia juga sadar, ini bukan waktu untuk bertanya-tanya. Ia mendayung kembali ke tempat Nenek Rita. Sesampainya di sana, ia mendapati nenek itu terjaga, duduk bersandar di akar besar, selimut tipis melingkar di kakinya. Matanya menatap Danang dengan lirih tapi penuh perhatian. Danang mendekat, menyodorkan daun langit dan mulai menyiapkan ramuan. Nenek Rita masih belum banyak bicara, tapi ia mengangguk perlahan dan menatap wajah Danang dalam waktu yang lama, seolah ingin menghafalnya. Sore itu hujan turun deras. Atap dari daun pisang yang dibuat Danang bocor di satu sisi, membuatnya tergesa-gesa memperbaiki sambil menahan dingin. Ia tetap menjaga api unggun kecil tetap menyala, mengeringkan kayu dengan asap yang diarahkan pelan menggunakan potongan papan bekas. Di sela-sela gemuruh hujan, Nenek Rita berbicara untuk pertama kali dalam kalimat penuh. "Kamu mengingatkanku pada anakku." Danang menoleh cepat. Dulu dia juga suka bantu orang, walau miskin. Suara Nenek Rita serak dan lemah, tapi jelas. Danang duduk di sebelahnya, menatap wajah yang mulai memudar keriputnya itu. "Namanya siapa, Nek?" "Agung," jawabnya lirih. "Tapi sudah lama hilang sejak kejadian itu." Danang tidak berani bertanya lebih jauh. Tapi benaknya dipenuhi tanya. Siapa sebenarnya Nenek Rita? Dari mana ia berasal? Dan bagaimana bisa ia ditemukan sendiri di tengah hutan? Malam itu, Danang tertidur di sebelah unggun yang masih menyala kecil. Sementara pikiran-pikirannya berseliweran, seperti kilatan cahaya yang melintas sebentar lalu menghilang. Keesokan harinya, langit tampak bersih. Danang terbangun lebih awal dan menyadari jejak kaki di tanah basah dekat tempat tidurnya. Jejak itu bukan miliknya, dan jejak itu mengarah ke perahu. Jejak di tanah basah itu masih baru. Tanahnya lembut. Bekas hujan semalam belum benar-benar mengering. Danang menekuk lutut, mengamati tapak kaki yang mengarah dari balik pohon randu ke sisi perahu. Bukan satu, tapi dua pasang. Satu agak kecil, satunya lagi lebih lebar dan dalam, kemungkinan milik pria dewasa. Tak ada sisa lumpur yang menempel di papan perahunya, tapi seutas benang kain coklat tergantung di ujung paku kayu, seperti sisa pakaian yang tersangkut saat orang itu menepi. Danang menoleh pelan ke arah tempat Nenek Rita. Perempuan tua itu masih duduk bersandar, wajahnya tenang tapi sayu. Ia seperti tidak menyadari bahwa malam tadi mungkin ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan. Atau barangkali, ia tahu, tapi tak menganggap itu ancaman. Hari itu, suasana hutan lebih sepi dari biasanya. Tak ada suara burung rimba yang biasanya riuh di pagi hari. Bahkan aliran sungai pun terdengar seperti mengecil. Danang memilih menyibukkan diri membuat ramuan dari daun langit yang kemarin ia ambil, lalu menumbuknya bersama sedikit rimpang merah yang tumbuh tak jauh dari sana. "Bagaimana rasanya pagi ini, Nek?" tanyanya sembari menyodorkan rebusan hangat dalam wadah batok kelapa. Nenek Rita menerimanya dengan tangan gemetar. Ia menyesap pelan, lalu menatap wajah Danang. Terasa sampai dada." Danang tersenyum, lega.
Bagus kalau begitu. Ini yang kemarin saya cari di bukit. Kata orang-orang tua, bisa bantu melegakan napas. Nenek itu hanya mengangguk. Matanya kembali kosong menatap ke arah sungai. Danang mengikuti arah pandangannya. Ada satu titik di kejauhan, di mana batang pohon besar tumbang membentuk jembatan alami. Tapi di bawah batang itu, ada sesuatu yang tak biasa. Seperti kain yang tersangkut, melambai tertiup angin. Aku kenal bau ini, ucap Nenek Rita tiba-tiba. Danang menoleh cepat. Maksudnya, Nek? Nenek itu menarik napas dalam. Wajahnya tegang. Tadi malam, aku mencium aroma yang tak asing. Ada seseorang yang pernah dekat denganku. Sangat dekat. Danang merasakan dadanya sedikit menegang. Apa mungkin orang yang menyakitimu dulu, Nek? Nenek Rita menggeleng, tapi tak menjawab segera. Ia seperti ragu membuka cerita lebih dalam. Tapi kemudian, ia berkata pelan. Anakku punya teman, seorang laki-laki yang sering datang ke rumah. Ia tak banyak bicara, tapi tatapannya selalu memperhatikan. Sejak anakku hilang, aku tak pernah melihat dia lagi. Sampai tadi malam aku seperti mencium aroma bajunya. Kalimat itu menancap di kepala Danang. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi ada sesuatu dalam cerita itu yang terasa berat. Siang itu, Danang memutuskan menyusuri sisi sungai, menuju ke arah batang pohon tumbang. Ia harus memastikan siapa yang datang malam itu, dan mengapa mereka tidak menampakkan diri secara terang-terangan. Perjalanan menyusuri pinggiran lembah cukup licin, tapi ia terbiasa berjalan di jalur seperti itu. Sampai di bawah batang kayu tumbang, ia menemukan potongan kain sobek, coklat tua, dengan pinggiran yang berendah. Ia kenali motif itu. Ia pernah melihat motif semacam ini di lemari baju peninggalan ibunya dulu. Tapi ini bukan kain wanita. Sesuatu berderit dari balik pohon. Danang membeku. Langkah perlahan terdengar. Bukan hewan. Terlalu pelan dan pasti. Ia mundur beberapa langkah, lalu melihat sosok lelaki tua muncul dari balik semak. Berambut abu-abu, mengenakan jaket usang, dan topi caping reot menutupi sebagian wajahnya. Tapi tatapan matanya tajam. Kau yang rawat perempuan itu? Tanya lelaki itu langsung, tanpa basa-basi. Danang mengangguk waspada. Iya, nenek itu saya temukan tak sadarkan diri. Lelaki itu melangkah mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Ia menyipitkan mata, seolah menilai Danang dari kepala hingga kaki. Namanya Rita. Iya. Lelaki itu menunduk. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku pernah mengenalnya. Bertahun lalu, kami pernah satu dusun. Danang diam. Ia tahu, lelaki ini bukan sembarangan. Tapi ia juga tak bisa langsung percaya. Apa maksud Bapak datang malam-malam ke sini? Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. Karena aku ingin tahu apakah dia masih hidup atau sudah jadi bayangan masa lalu. Danang mengerutkan dahi. Kalau memang kenal, kenapa tak datang dari awal? Ada hal-hal yang lebih baik disampaikan di waktu yang tepat. Jawabnya. Dulu aku tak cukup berani. Sekarang aku hanya ingin tahu, apakah dia masih mengenalku? Danang menimbang, lalu berkata hati-hati. Nenek Rita belum kuat bicara banyak. Tapi pagi ini dia bilang mencium aroma seseorang yang pernah dekat dengannya. Wajah lelaki itu berubah. Tangannya mengepal. Matanya meredup. Kalau begitu, dia masih ingat. Siapa sebenarnya Bapak? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia menatap sungai, lalu mengangkat pandangannya ke arah kabut yang mulai tipis. Namaku Saka. Dulu aku penjaga ladang di kampung yang sama dengan Rita. Tapi ketika keluarganya diusik oleh sekelompok perambah hutan yang rakus, aku tak bisa berbuat apa-apa. Anaknya, Agung, hilang karena melawan mereka. Aku lari. Aku pengecut. Dan sejak itu, aku hidup di hutan ini. Danang mendengarkan tanpa memotong. Cerita itu seperti membuka lembar baru dari sosok Nenek Rita yang selama ini hanya dikenal sebagai nenek tua yang sakit. Satu-satunya yang membuatku bertahan, lanjut Saka, adalah harapan bahwa suatu hari,
Aku bisa menebus kesalahan dengan menjaga seseorang dari keluarganya, atau paling tidak, meminta maaf. Danang mengangguk perlahan. Mungkin ini saatnya. Saka menatapnya dalam. Boleh aku melihatnya? Danang tak langsung menjawab. Tapi ia mengangguk setelah beberapa saat berpikir. Saat mereka kembali ke tempat Nenek Rita, wanita itu sedang mengikat rambutnya perlahan, matanya menerawang. Tapi begitu melihat Saka, tangannya berhenti, mulutnya sedikit terbuka. Saka! Lelaki itu menunduk dalam, lututnya gemetar. Maafkan aku, Rita. Nenek itu terdiam lama, lalu berkata, aku tak pernah lupa suara langkahmu yang lari malam itu. Saka menunduk lebih dalam. Aku pengecut. Nenek itu menarik napas pelan. Tapi kau masih hidup. Danang berdiri di tengah, tak ingin mengganggu momen itu. Tapi ia juga merasa ada sesuatu yang mulai terurai. Kisah masa lalu yang dulu terputus, kini mulai tersambung satu persatu. Hari itu, mereka bertiga duduk lama. Tak banyak bicara. Tapi kesunyian itu bukan kekosongan. Justru seperti ruang yang membiarkan luka-luka lama bernapas dan perlahan mengering. Malam menjelang. Dan Danang mulai sadar bahwa kisah hidup Nenek Rita tidak sesederhana yang ia kira. Dan mungkin, apa yang ia alami selama ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di kejauhan, suara burung hantu mulai terdengar lagi. Seperti tanda bahwa hutan pun mengerti. Masa lalu tak selalu harus dilupakan, tapi bisa dimaafkan, jika waktunya sudah tepat. Air sungai yang tadinya tenang kini mulai bergolak. Hujan turun tanpa aba-aba, mengguyur lebat pepohonan di sepanjang tepi hutan, menciptakan bunyi gemuruh di antara daun-daun raksasa yang saling bertabrakan oleh hempasan angin. Danang mengayuh perahu kecilnya perlahan, sesekali menoleh ke arah Nenek Rita yang terbaring di atas tikar pandan, berselimut kain tipis yang sudah lembab. Tubuh wanita tua itu tampak semakin lemas. Napasnya tersengal, bibirnya mengerucut menahan dingin, dan kulit keriputnya semakin pucat. Hujan seperti mempermainkan waktu, mempercepat kekhawatiran Danang yang merasa jalur perahu semakin sulit dilalui. Ranting-ranting patah mengapung di permukaan air, terbawa arus deras yang mengalir dari hulu. Langit muram, angin menusuk sampai ke tulang. Sedikit lagi, Nek, sedikit lagi, kita sampai. Gumam Danang lirih, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada nenek yang bahkan mungkin sudah tak mendengar. Perahu kecil itu melambat. Danang menghentikan kayuhan sejenak. Tangannya menggigil. Ia menarik napas dalam-dalam. Sudah hampir 2 jam ia menyusuri sungai yang mulai berubah warna akibat lumpur dari hulu. Ia tahu arah ke dermaga kecil desa, tempat biasanya perahu-perahu nelayan bersandar. Tapi kabut tebal mulai turun, menutup pandangannya. Tak ada teriakan, tak ada bantuan. Hanya suara alam yang seperti menguji keteguhan hati seorang bocah yatim yang belum genap 15 tahun. Danang mengambil selembar sarung dari tas anyaman yang ia ikat di belakang perahu. Ia menutupi tubuh Nenek Rita, membenarkan posisi kepala wanita tua itu agar tetap menyandar nyaman di atas buntalan daun pisang kering. Kemudian ia kembali ke posisi mengayuh. Tubuhnya kini basah kuyup. Setiap kayuhan terasa seperti dorongan terakhir. Tenaga Danang mulai menipis. Tapi dalam pikirannya, tak ada pilihan selain maju. Ia tak bisa membiarkan Nenek Rita tertinggal di tengah hutan yang semakin buas. Tidak setelah semua yang wanita itu lakukan untuknya. Tidak setelah ia tahu bahwa sakit nenek itu bukan sekadar demam biasa. Beberapa saat kemudian, bayangan atap rumah-rumah panggung mulai tampak di kejauhan. Samar di balik tirai hujan. Itu desa kecil di tepi rawa, yang punya satu balai pengobatan sederhana dan seorang mantri bernama Pak Darto. Orang tua yang dikenal sabar dan tak banyak bicara. Sedikit lagi, bisik Danang, hampir seperti doa. Saat perahu mendekati dermaga, sepasang mata yang waspada mengintip dari balik rumah panggung paling ujung. Seorang anak lelaki berumur sepantaran Danang berdiri di tepi beranda, terkejut melihat perahu dengan 2 penumpang yang tampak lusuh dan basah. Ia berteriak memanggil ayahnya. Tak lama, beberapa orang desa turun ke dermaga,
mengenakan caping lebar dan sarung dililitkan di kepala. Salah satunya, Pak Darto, berjalan cepat menghampiri begitu mengenali wajah Danang. "Ya Allah, Danang, kamu dari mana ini, Nak?" serunya sambil membantu menarik perahu ke tepi. Danang tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah tubuh Nenek Rita yang mulai menggigil hebat. "Dia sakit, Pak. Saya bawa dari hutan, dia butuh pertolongan." Tanpa banyak tanya, Pak Darto dan dua warga lain mengangkat tubuh Nenek Rita perlahan. Mereka membawanya ke rumah panggung milik Pak Darto yang juga menjadi tempat perawatan warga. Danang mengikuti dari belakang, terhuyung. Langkahnya tak lagi stabil. Di dalam ruangan hangat beralas anyaman bambu, Nenek Rita dibaringkan di atas kasur tipis. Pak Darto membuka baju basahnya, menutup tubuhnya dengan kain hangat, lalu memeriksa denyut nadinya. Dia sangat lemah, infeksinya sudah menyebar. Tapi belum terlambat. Kalau kita cepat. Suaranya tenang, tapi nada genting terdengar jelas. Danang duduk di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar. Pak Darto menoleh padanya. "Danang, kamu juga butuh ganti baju. Nanti kamu bisa sakit." "Aku tidak apa-apa, Pak. Tolong nenek dulu." Pak Darto mengangguk. Ia memanggil anak gadisnya, Sekar, untuk mengambilkan air hangat dan jamu pahit yang biasa mereka berikan pada pasien demam tinggi. Malam itu, rumah panggung Pak Darto berubah jadi ruang rawat darurat. Angin terus menderu di luar. Hujan belum menunjukkan tanda akan reda. Tapi di dalam rumah kecil itu, nyala lampu minyak memberikan kehangatan tersendiri. Danang duduk bersandar di dinding. Matanya tak lepas dari Nenek Rita. Ia memikirkan semua yang telah mereka lalui. Dari pertemuan tak terduga di tengah hutan, saat nenek itu memberi setangkai singkong rebus saat Danang kelaparan, hingga hari-hari mereka hidup bersama seadanya di gubuk kecil. Ia ingat ketika suatu malam, nenek itu bercerita bahwa dulu ia pernah kehilangan anaknya dalam kecelakaan perahu. Sejak saat itu, ia tinggal sendirian di ujung hutan, menolak pindah ke desa karena takut kehilangan tempat terakhir yang menyimpan kenangan. Danang tahu, mereka berdua adalah dua jiwa yang sama-sama kehilangan. Ia kehilangan orang tuanya karena demam berdarah yang merebak di desa beberapa tahun lalu. Ia menghindar dari panti asuhan karena tak ingin terkurung. Ia lebih memilih hidup bebas meski berat, asalkan tak kehilangan kebebasan memilih untuk bertahan. Danang menarik napas panjang. Ia tak tahu apakah besok Nenek Rita masih bisa membuka matanya. Tapi malam ini, ia merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya mereka telah keluar dari hutan, dari rawa yang bisa menelan siapa saja tanpa jejak. Pagi menjelang. Hujan menyisakan embun yang menggantung di sela-sela dedaunan. Cahaya matahari yang redup menyusup melalui celah dinding bambu. Danang terbangun karena suara batuk pelan. Ia menoleh dan melihat Nenek Rita membuka matanya perlahan. "Nek." Danang mendekat. Wanita tua itu mengerja pelan, lalu tersenyum tipis. "Kita selamat." Danang mengangguk cepat. Matanya memerah. "Iya, Nek, kita selamat." Pak Darto masuk membawa air putih hangat. "Bagus." Reaksinya mulai membaik. Tapi dia harus istirahat total. "Dan kamu, Danang, aku benar-benar kagum dengan apa yang sudah kamu lakukan." Danang hanya menunduk. Ia tak merasa sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia hanya tak ingin kehilangan lagi. Hari-hari selanjutnya diisi dengan perawatan intensif. Sekar membantu menyiapkan makanan hangat, dan warga desa bergantian datang mengantar jamu, madu, serta daun-daunan yang dipercaya bisa mempercepat pemulihan. Nama Danang perlahan menyebar. Bocah yatim yang membawa nenek tua dari tengah hutan di tengah badai. Kisahnya menjadi pembicaraan di sudut-sudut warung kopi dan pos ronda. Tapi bagi Danang, semua itu bukan tentang pujian. Ia hanya ingin melihat Nenek Rita sehat kembali, bisa duduk di beranda menatap langit sore, menjemur singkong, atau sekadar bercerita tentang masa mudanya. Di hari keempat, Nenek Rita sudah bisa duduk. Suaranya belum sekuat dulu, tapi senyumnya kembali hangat. Ia menggenggam tangan Danang dan menatap bocah itu lama. "Kamu seperti anakku, Danang. Dulu aku pernah punya anak seusiamu.
Mungkin Tuhan kirim kamu untuk melengkapi kekosongan itu. Danang tersenyum malu. Aku juga merasa seperti punya nenek beneran sekarang, Nek. Mereka tertawa pelan. Seolah luka di masa lalu perlahan mendapat ruang untuk sembuh. Namun di balik ketenangan itu, ada satu hal yang tak diketahui Danang. Pak Darto sempat memeriksa luka lama di punggung nenek Rita, menemukan tanda-tanda penyakit yang lebih serius dari sekadar infeksi kulit. Ia menyimpan kegelisahan itu dalam diam, menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Danang tak menyadari bahwa perjalanan mereka belum usai. Apa yang telah dilaluinya barulah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah kejutan yang selama ini tersembunyi di balik ranting, lumpur, dan kabut rawa. Matahari baru saja menyembul dari balik bukit saat Danang menutup pintu rumah kayu di tepi danau. Embun masih menggantung di ujung daun, dan kabut tipis merayap perlahan di atas permukaan air. Suara burung-burung hutan menyatu dengan gemericik air yang tenang, menciptakan harmoni pagi yang tenang. Nenek Rita masih terlelap di dalam. Tubuhnya mulai pulih, meski belum sekuat dulu. Sore sebelumnya, Danang menyalakan api kecil di tungku dan memasak bubur jagung yang lembut untuknya. Wanita tua itu tersenyum, mengusap kepala Danang dengan lembut sambil berucap lirih. Kau lebih dari sekadar cucu bagi nenek, Nak. Namun pagi ini, ada sesuatu yang mengganggu perasaan Danang. Semalam, suara dari arah hutan kembali terdengar samar. Bukan jeritan, bukan pula nyanyian angin, melainkan denting logam yang beradu, seakan seseorang sedang menggergaji atau memahat sesuatu. Danang menajamkan telinga waktu itu, tapi suara itu tak terdengar lagi setelah beberapa saat. Ia berdiri di tepi perahu, mendorongnya perlahan ke air, bertekad menyelidiki dari mana asal suara itu. Ia tak berniat masuk terlalu jauh ke dalam hutan, hanya ingin memastikan bahwa tak ada bahaya yang mengintai. Ia membawa dayung panjang, sebilah parang kecil yang biasa dipakai memotong rumput, dan sebotol air. Setelah memastikan perahu tak terlalu berisik saat melaju, Danang menyusuri tepian danau menuju arah timur laut, di mana hutan lebat masih belum dijamah. Suasana semakin sepi. Ranting-ranting yang terendam air mengganggu jalur perahunya, membuat ia harus berhenti beberapa kali. Di satu sisi, ia merasa gelisah, namun dorongan ingin tahu lebih kuat. Sekitar 20 menit berlalu sebelum ia melihat sesuatu yang membuatnya membungkuk dan menahan napas. Di balik pepohonan yang tumbuh rapat, tersembunyi sebuah bangunan kecil berbentuk segi 8, terbuat dari batu tua berlumut. Atapnya nyaris tertutup tanaman rambat. Dari celah yang terbuka di sisi bangunan, terlihat sinar cahaya redup yang berdenyut pelan, seperti nyala lentera. Danang mengikat perahunya pada akar pohon dan berjalan pelan menapaki tanah lembab yang ditumbuhi semak. Ia menyingkap daun besar dan mendekati bangunan itu. Hatinya berdebar. Ia mengetuk sisi batu pelan. Tak ada jawaban. Ia mendorong sedikit daun pintu yang menggantung pada engsel rapuh. Ruangan di dalam sempit. Hanya cukup untuk satu orang berdiri. Di tengah ruangan itu ada sebuah peti kayu tua dengan ukiran rumit, dan di atasnya tergeletak sehelai kain putih yang dilipat rapi. Danang melangkah masuk, menahan napas karena udara di dalam terasa pengap. Ia membuka lipatan kain itu, menemukan secari kertas tua yang ditulis tangan. Untuk yang menemukan ini, jangan biarkan warisan pengetahuan hilang begitu saja. Simpan, pelajari, dan kembalikan ke tempatnya. Di bawah kalimat itu, tertulis inisial, RS. Danang menelan ludah. Ia tak paham apa maksud tulisan itu. Tapi ukiran pada peti tampak mirip dengan motif kain batik yang pernah ia lihat dikenakan oleh nenek Rita. Ia menatap peti itu lama sebelum akhirnya memutuskan tak membukanya. Ia mengembalikan kain seperti semula dan keluar dari ruangan batu tersebut, memastikan pintu tertutup rapat. Ia tahu belum saatnya membuka sesuatu yang ia sendiri belum pahami. Saat ia kembali ke rumah kayu, langit sudah memucat kejinggaan. Ia menemukan nenek Rita duduk di bangku bambu, menghadap danau dengan selimut tebal di kakinya. Wajah wanita itu pucat, namun matanya penuh cahaya. "Kau pergi, Danang?" tanyanya pelan, tanpa menoleh. Danang terkejut, tapi ia segera tersenyum dan duduk di sampingnya. Ada suara dari hutan.
Aku hanya ingin tahu. Nek, tapi aku tak masuk terlalu dalam, sungguh. Nenek Rita mengangguk pelan. Jemarinya gemetar saat meraih tangan Danang. Kau menemukan tempat itu, ya? Danang menatapnya lekat-lekat. Tempat apa? Rumah batu yang dulu dibangun oleh suami nenek. Ia menyimpan sesuatu di sana. Benda yang penting. Danang menunduk. Aku tak membuka petinya, Nek. Nenek Rita tersenyum samar. Bagus. Kau bijak. Bahkan lebih bijak dari yang pernah nenek harapkan. Angin sore meniup rambut Danang yang mulai memanjang. Ia diam, mencerna makna dari semua ini. Nenek Rita melanjutkan perlahan. Dulu, suamiku adalah perajin kayu. Ia punya keahlian membuat ukiran rumit yang katanya berasal dari mimpi. Ukiran itu punya cerita tentang pelindung hutan, tentang keseimbangan alam. Semua ia tuangkan dalam bentuk peti dan tulisan. Tapi ia meninggal sebelum sempat menjelaskannya padaku. Danang menatap danau yang mulai bergelombang. Apakah aku harus membukanya suatu hari nanti? Nenek Rita menatap jauh ke depan. Mungkin, tapi bukan sekarang. Kau harus mengerti dulu siapa dirimu, dan apa maksud semua ini. Malam datang perlahan, membawa udara dingin. Di dalam rumah, mereka duduk berdekatan di dekat perapian. Danang menyeduh teh daun jati, sementara Nenek Rita menyisir rambutnya perlahan. Dalam diam, mereka tahu ada sesuatu yang berubah. Perjalanan mereka bukan hanya soal menyelamatkan hidup, tapi juga menyingkap masa lalu yang belum selesai. Danang merasa bahwa kehidupannya perlahan dipandu oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberuntungan. Di sela detik yang sepi, seekor burung hantu mendarat di cabang pohon dekat jendela, menatap mereka dengan mata bundar yang tajam. Danang memandangi binatang itu lama, lalu berkata lirih, "Mungkin ini bukan akhir perjalanan kita, Nek, tapi baru awalnya." Nenek Rita tersenyum, dan meskipun tubuhnya masih lemah, semangat dalam dirinya menyala kembali. Ada banyak rahasia yang belum mereka pahami, banyak tempat yang belum dijelajahi. Dan di balik semua itu, sebuah ikatan tak terlihat telah terbentuk antara mereka. Cucu tanpa darah dan nenek yang disatukan oleh takdir di tengah danau yang sunyi. Mentari menyusup pelan melalui celah dedaunan tinggi, menciptakan semburat cahaya keemasan yang memantul di permukaan sungai. Suara gemericik air yang menyapa tepian perahu seolah menjadi nyanyian pagi yang akrab bagi Danang. Ia duduk di tepi perahunya, memandang air yang mengalir perlahan, seperti menyimpan cerita yang tak selesai. Hari itu, setelah berhari-hari mereka menetap di tepi desa kecil, kondisi Nenek Rita sudah membaik. Wajahnya tak lagi pucat, tubuhnya mulai kuat menopang langkah, dan sorot matanya mengandung semangat yang sebelumnya telah memudar. Namun ada sesuatu yang masih disimpannya rapat. Rasa bersalah yang tak pernah diucapkan, namun tertulis jelas dari sikapnya terhadap Danang yang penuh perhatian. Nenek Rita sudah mulai membantu menyiapkan sarapan pagi. Meski hanya bubur dan daun singkong, namun kehangatan suasananya lebih dari cukup bagi Danang. Mereka duduk bersisian, memandangi sungai, menikmati suara burung dan desiran dedaunan. "Nek," ujar Danang pelan, "kalau nanti nenek sudah benar-benar kuat, kita mau kemana?" Pertanyaan itu membuat Nenek Rita terdiam sejenak. Tangan tuanya menggenggam cangkir bambu yang berisi air rebusan jahe. Tatapannya menerawang, seakan mencari jawaban yang telah lama bersembunyi. "Nenek belum tahu, Nak," ucapnya akhirnya. "Tapi satu hal yang nenek yakini, hidupmu tak boleh terus begini. Kau terlalu baik untuk sekadar terapung di sungai tanpa tujuan." Danang tersenyum kecil, matanya menunduk. "Aku tak keberatan, Nek. Sungai ini rumahku, perahu ini juga. Aku hanya ingin nenek sembuh." Ucapan itu menancap dalam di hati Nenek Rita. Seorang anak yatim yang bahkan tak punya siapa-siapa, bersedia mengorbankan waktu dan tenaganya demi seseorang yang baru dikenal. Dunia yang kerap kejam tampaknya lupa menyentuh sisi hatinya yang jernih. Hari itu, Nenek Rita mengajak Danang berjalan sedikit lebih jauh dari biasanya. Mereka menuju sebuah tempat di tepi hutan, di mana akar-akar pepohonan tua mencuat dari tanah, seakan menari menembus bumi.
Di sanalah Nenek Rita bercerita tentang masa lalunya. Tentang keluarga yang ia tinggalkan karena konflik, tentang kesalahan yang dulu ia buat, dan tentang seorang cucu yang kini entah di mana. Aku pernah punya keluarga besar, Danang. Suara Nenek Rita sedikit bergetar. Namun karena satu keputusan, semuanya pergi. Aku memilih hidup jauh dari mereka, di ujung hutan, menanti ajal, tanpa pernah meminta maaf. Danang hanya diam. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi ia duduk lebih dekat, menunduk hormat mendengar kisah yang terasa berat. Nenek ingin ke kota. Nak, mungkin masih ada yang mau memaafkan nenek. Lanjutnya, kalau kamu tak keberatan, maukah kamu dayung perahu kita lebih jauh? Tanpa ragu, Danang mengangguk. Ia tak tahu kemana arah yang dimaksud. Namun hati kecilnya tahu, perjalanan ini belum berakhir. Ada bab baru yang menanti mereka. Dan Danang siap menjalani apapun demi menepati satu janji, menemani nenek hingga sembuh dan bahagia. Malamnya, langit dipenuhi bintang. Mereka duduk di perahu, yang kini terikat di dermaga kayu buatan warga desa. Bau kayu terbakar dari dapur warga sesekali terbawa angin, menyatu dengan aroma tanah basah. Nenek Rita menatap langit, sementara Danang menggulung selimut tipisnya. Kalau nanti nenek bertemu keluarga nenek, tanya Danang pelan, nenek akan tinggal bersama mereka? Pertanyaan itu menusuk, lebih dari yang disadari Danang. Nenek Rita menoleh, memandang wajah polos di depannya itu dengan senyum getir. Kalau mereka menerimaku, mungkin nenek akan tinggal, nak. Tapi kamu tak akan sendiri. Nenek tak akan membiarkanmu kembali mengarungi sungai tanpa arah. Danang mengangguk, meski dalam hatinya mulai tumbuh benih kekhawatiran. Perjalanan ini mungkin akan membawa mereka ke tempat yang berbeda. Tapi ia tak mau kehilangan satu-satunya sosok yang kini terasa seperti keluarga. Keesokan harinya, perahu kecil mereka kembali bergerak, melintasi sungai yang tak lagi jernih sepenuhnya. Banyak sampah dan batang pohon yang terbawa arus, menunjukkan bahwa hulu telah dilanda hujan besar. Danang harus lebih hati-hati, menjaga agar perahu tak terguling. Mereka bertemu banyak wajah baru, warga desa lain yang tak mengenal mereka, namun memberikan senyum hangat dan sesekali menawarkan air atau makanan. Nenek Rita pun mulai terbiasa berinteraksi lagi, meski kadang terlihat gugup. Suatu sore, mereka tiba di sebuah dermaga kayu besar. Di seberangnya tampak kota kecil, dengan rumah-rumah bata berderet dan suara kendaraan motor yang sesekali terdengar. Danang belum pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Semua terasa asing, bising, dan berwarna. Nenek yakin ini tempatnya? Tanya Danang, menahan perahu agar tak terbawa arus. Nenek Rita menatap sekeliling dengan tatapan sendu. Tempat ini tak banyak berubah. Dulu nenek tinggal di ujung sana, katanya sambil menunjuk ke arah sebuah rumah besar yang tampak kosong. Mereka memutuskan berjalan kaki menuju rumah tersebut. Sepanjang jalan, Nenek Rita menunduk, wajahnya muram. Danang tak henti menggenggam tangannya, memberi kekuatan yang tak pernah ia sadari ia miliki. Setibanya di depan rumah itu, Nenek Rita ragu untuk mengetuk pintu. Lama ia berdiri di sana, menatap gagang pintu yang karatan, sebelum akhirnya terdengar suara langkah dari dalam. Seorang wanita muda membuka pintu, mengenakan daster panjang dan terlihat kelelahan. Mata wanita itu membelalak ketika melihat wajah Nenek Rita. "Bu, Rita?" ucapnya, nyaris berbisik. Nenek Rita mengangguk pelan. "Aku datang bukan untuk meminta apapun. Aku hanya ingin tahu, apakah aku masih bisa dimaafkan?" Wanita itu memeluknya. Tak ada kata-kata, hanya pelukan yang lama, hangat, dan penuh air mata. Di belakang wanita itu, tampak seorang anak kecil mengintip, bingung namun penasaran. Danang berdiri beberapa langkah di belakang, tak ingin mengganggu momen itu. Ia merasa lega, namun juga bingung. Apakah ini akhir dari perjalanan mereka? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Malam itu, mereka menginap di rumah wanita itu, yang ternyata adalah anak perempuan Nenek Rita sendiri, bernama Lestari. Danang tidur di ruang tamu, beralaskan karpet tipis,
Tapi hatinya penuh oleh sesuatu yang belum pernah ia rasa, hangatnya rumah. Namun, di pagi harinya, Danang mendengar percakapan dari balik pintu. Dia anak yatim, nggak punya siapa-siapa. Tapi dia yang bantu mama selama ini. Lestari menjawab, kalau begitu, dia harus tinggal di sini juga. Danang membelalakan mata. Ia tak percaya apa yang baru ia dengar. Tapi sebelum ia bisa memproses semuanya, Nenek Rita muncul, menggenggam tangannya. Nak, kamu bukan hanya penyelamat nenek, kamu juga keluarga nenek sekarang. Gemuruh air sungai malam itu terdengar berbeda dari biasanya. Angin yang bertiup lembut menyapu dedaunan di tepi hutan, seolah menyampaikan pesan tenang kepada siapapun yang masih terjaga. Di gubuk kayu sederhana yang berdiri dekat dermaga kecil, Danang duduk bersila di lantai sambil menatap perahu tuanya yang kini tertambat tenang. Di dalam gubuk itu, Nenek Rita tertidur pulas, napasnya teratur, wajahnya damai. Tidak ada lagi guratan lelah dan pucat seperti dulu saat pertama kali ia ditemukan tak berdaya di hutan. Malam itu, bagi Danang, terasa jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bukan karena bulan yang bersinar lebih terang, melainkan karena beban berat yang selama ini bertengger di pundaknya, perlahan mulai sirna. Ia ingat saat pertama kali bertemu dengan Nenek Rita. Tubuhnya lemah, suaranya gemetar, dan pandangan matanya kosong seperti kehilangan harapan. Danang tak menyangka, tindakan sederhana untuk menolong seorang nenek dari hutan kini menjelma menjadi perjalanan yang mengubah segalanya. Pagi menjelang dengan kabut tipis yang menggantung di atas permukaan sungai. Burung-burung mulai berkicau, membangunkan semesta dari tidurnya. Nenek Rita membuka mata, mengerja pelan, lalu tersenyum melihat Danang yang duduk di depan pintu. Matanya menatap jauh ke arah aliran sungai yang mengarah ke hulu. Danang, suara Nenek Rita terdengar lembut. Hari ini aku ingin ajak kamu ke suatu tempat. Danang menoleh, sedikit terkejut, tapi segera bangkit dan mendekat. Tempat apa, Nek? Aku akan tunjukkan. Tapi kita harus ke hulu sungai, ke sebuah desa yang tidak banyak orang tahu. Tempat itu, dulu rumahku. Setelah sarapan sederhana yang mereka siapkan bersama, Danang membantu Nenek Rita menaiki perahu. Air sungai pagi itu jernih, alirannya tenang, seolah memberi restu atas perjalanan yang akan mereka tempuh. Dengan perlahan, Danang mulai mendayung. Meskipun perahu sudah tua, gerakannya masih stabil, mengikuti irama tangan Danang yang kini terbiasa mengarungi setiap lekuk sungai. Sepanjang perjalanan, Nenek Rita banyak bercerita tentang masa mudanya, tentang suaminya yang dulu seorang pembuat perahu, tentang desa kecil tempat mereka tinggal yang berada di balik rimbun pepohonan hutan. Ia menceritakan pula tentang saat-saat sulit yang membuatnya terpisah dari keluarganya, hingga akhirnya memilih tinggal di dalam hutan, menjauh dari dunia yang menurutnya telah terlalu keras. Danang mendengarkan dengan penuh perhatian. Cerita-cerita itu membuatnya semakin paham bahwa setiap orang menyimpan luka, bahkan seseorang yang terlihat kuat seperti Nenek Rita. Hari semakin siang saat mereka melewati kelokan sungai yang dipenuhi teratai liar. Burung bangau berdiri diam di atas batang kayu, memperhatikan perahu mereka yang melintas dengan tenang. Tak lama kemudian, dari kejauhan, mulai terlihat atap rumah-rumah yang tersusun di lereng bukit. Desa itu terlihat tenang, asri, dan terpencil. Tidak ada suara kendaraan, hanya gemericik air dan suara hewan hutan. Saat perahu mereka mendekat dermaga kayu, beberapa orang mulai berdatangan. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan, dan sesaat kemudian, kegembiraan. Nenek Rita. Astaga, Nenek Rita. Seorang pria paruh-baya berlari mendekat, disusul beberapa orang lain. Mereka segera membantu Nenek Rita turun dari perahu dan memeluknya penuh haru. Ternyata desa itu masih mengingatnya. Meski bertahun-tahun lamanya ia menghilang, tidak seorang pun benar-benar melupakan sosok perempuan tua yang dulunya kerap membantu warga saat kesusahan. Danang berdiri di belakang, menyaksikan semua itu dengan hati yang hangat. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana, hanya membungkuk sopan saat para warga mulai menanyakan siapa dirinya. Nenek Rita menggenggam tangan Danang dan memperkenalkannya dengan bangga sebagai
anak yang menyelamatkanku dari kematian. Hari itu, desa kecil itu berubah menjadi tempat syukur. Orang-orang berkumpul, membawa makanan, duduk bersama di halaman rumah-rumah yang berdiri menghadap ke sungai. Di tengah suasana haru itu, Nenek Rita memanggil Danang ke samping. Mereka duduk di bawah pohon rindang yang menghadap ke arah hulu, tempat matahari mulai turun perlahan. "Danang," ujar Nenek Rita dengan suara yang lebih berat dari biasanya. "Selama hidupku, aku tidak pernah merasa ditolong dengan ketulusan seperti yang kamu berikan. Kamu bukan hanya membantuku keluar dari hutan, kamu memberiku kehidupan kembali." Danang menggeleng. "Saya hanya melakukan apa yang saya pikir benar, Nek." Nenek Rita tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kunci kecil dari saku bajunya. "Ini bukan sekadar kunci rumah, Danang. Ini adalah kunci dari hidup yang baru. Rumah itu adalah milikmu sekarang." Danang tertegun. Ia tidak langsung mengerti. Tapi Nenek Rita menunjuk ke arah bukit, tempat sebuah rumah kayu besar berdiri di antara pepohonan. Rumah itu tampak bersih, terawat, dan hangat. Bukan rumah mewah di kota, tapi cukup megah bagi seorang anak yatim piatu yang selama ini tinggal di gubuk kecil. "Aku sudah lama menyiapkannya. Bahkan sebelum kamu datang. Aku tidak pernah tahu siapa yang akan menerimanya nanti. Tapi setelah bertemu kamu, aku yakin kamulah orangnya." Air mata Danang jatuh tanpa bisa ia tahan. Selama ini ia tidak pernah meminta imbalan. Semua yang ia lakukan datang dari rasa iba dan kasih terhadap sesama. Tapi hari itu, semesta seolah membalas semua kebaikannya. Malam itu, Danang tidur di rumah barunya. Tempat tidur empuk, lampu minyak yang menggantung di langit-langit, dan jendela yang menghadap langsung ke sungai tempat ia biasa mendayung. Ia belum percaya, namun semua terasa nyata. Di samping tempat tidurnya, Nenek Rita duduk sambil merajut. Wajahnya tenang, seperti tak lagi dihantui masa lalu. Hari-hari berikutnya, Danang memulai kehidupan baru. Ia membantu warga desa, mengajarkan anak-anak membaca, ikut dalam kegiatan ladang, dan tentu saja, tetap mendayung perahu di sungai, karena itu bagian dari hidupnya yang tak bisa ditinggalkan. Nenek Rita, yang kesehatannya kian membaik, menjadi penasehat desa yang dihormati. Danang tidak berubah. Meskipun kehidupannya berubah, ia tetap anak yatim yang rendah hati, yang tahu betul bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Dan karena itulah, rumah yang diberikan padanya tidak ia jadikan milik pribadi semata. Ia membukanya bagi siapa saja yang membutuhkan tumpangan, makanan, atau sekadar tempat istirahat. Sore hari, ketika matahari menggantung rendah di langit dan angin menyusup masuk melalui celah-celah jendela, Danang sering duduk di beranda rumahnya sambil menatap aliran sungai. Ia tahu, hidup masih panjang, dan perjalanan baru selalu menanti. Namun satu hal yang tak akan pernah ia lupakan adalah bahwa semuanya bermula dari sebuah keputusan kecil, menolong seorang nenek yang tergeletak di tengah hutan. Dan dari keputusan kecil itu, sebuah kehidupan baru terlahir, bukan hanya untuk Nenek Rita, tetapi juga untuk dirinya sendiri.